Dan partner gue Bremi di channel Di Indonesia di konten di Edit Vlog. Dan vlog kali ini kita mau ngapain nih, Brem? kali ini kita mau ngerapihin Genio. Sebenarnya nih teman-teman, kan Genio ini dengan gaya JTCC ini dengan gaya JTCC inspired ya, Brem ya? Yes, Ini udah lumayan lama, jadi kita harus nge-refresh. sama yang pakai juga lumayan tersiksa pakai mobil ini Saking pendeknya. jadi gua ngerasa mobil ini malah lebih tidak apa ya, Brem ya, bisa Jadi tidak terpakai lah intinya. kurang reliable ya, Brem ya, bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Ya, jadi kebetulan nih setelah kita ngobrol-ngobrol sama Mas Dana dari Autolu Kebayoran, ternyata pihak AkzoNobel mau sponsorin mobil ini untuk dicat. Cakep. Yoi. Kemarin kita livery ini. Nah, sekarang mau kita cat. Yes. Tapi sebelum kita cat, gue nggak pengen mobilnya sependek ini saat saya dicat. Gitu. Yeah. Jadi sekarang ini gue lagi mau mengarah ke salah satu bengkel per di daerah Jakarta Selatan, di daerah Pondok Labu, Lebak Bulus kali Lebak Bulus karena kali ya. paling dekat sama kantor kita. Ya. Gue udah koordinasi tadi sama yang punya untuk tinggiin dulu sama nyetel camber. Ya. Gitu. Untuk kan ini miring banget nih, Brem nih. Gue nyetel camber di sana dulu, tinggiin, nyesuaiin, baru abis itu kita spuring. Ya. Gitu. Dan bannya juga akan kita ganti. Bannya udah gue bawa belakang bannya. Nah, sekarang kan pakai 195 45 16. 16. Ya kan. Nah, nanti gue akan pakai 205 45 16. Gitu. Jadi kita ganti ban, kita tinggiin mobilnya dengan harapan lebih enak, lebih nyaman, dan lebih bisa dipakai kemana-mana kali ya. Pastinya sih, kalau itu sudah pasti pasti akan lebih enak dipakainya gitu. Makanya nanti kita akan lihat perbandingannya kan. Yeah. Nah, teman-teman juga sering lihat kan mobil ini di video ya kan. Suka agak ajrut-ajrut kan, ya kan. Nah, nanti setelah kita tinggiin gimana nih? Sama nih belakang kalau teman-teman lihat, nah itu gara-gara saking mobil saking pendeknya, si pipa knalpotnya nempel di arm belakang ya. arm belakang gitu. Jadi gitu bunyi ya kan. Gitu. Jadi nanti Jadi kalau idle bunyi gitu. Tapi kalau digas hilang. Tuh, Iya, hilang. Di RPM tertentu lah saat dia lagi getar-getarnya mobilnya gitu. Jadi nanti kita akan coba supaya mudah-mudahan mobil ini akan lebih enak dipakai. Pengennya sih harapannya ya. Kan kemarin gua habis ngidupin Vario nih, Brem. Terus pakai sedan. Kalau Vario kan emang mobilnya nyaman. Ya, makanya gua naik sedan dengan nyaman kayak gitu enak banget gitu. Jadi gue pengen pakein mobil ini ya udah selayaknya sedan biasa aja, sama bisa dipakai gue buat kemana-mana. Iya. Gitu. Sama juga fun fact-nya juga Genio sama Exilo sebenarnya enakan dipakainya Genio ya. Menurut gue. Oh, menurut Rizwan. Menurut gue lebih suka dan lebih nyaman naik Genio dibanding Exilo. Gitu. Exilo tuh mungkin karena hatchback kali, Brem ya, dia lebih enteng. Menurut gue saat mobil ini bandingan lagi normal lebih lembut ini. Lebih lembut Genio. Lebih lembut. Estilo itu lebih sporty. Iya. Karakter dari bandingannya gitu. Jadi mungkin karena mobil lebih enteng ya, dia lebih sporty. Nah, ini mobil ini mau gue pakein, gue setel dengan yang enak. Tapi tetap pakai coilover. Iya. Kan ini udah pakai coilover keluaran dari Stanslab, ya si coilover ini, Brem nih. Nah, nanti gue mau bikin mobil ini supaya enak saat menggunakan si coilover GSC itu. Soalnya waktu lo bilang Genio itu lebih nyaman daripada Estilo, pas gue pakai ini enggak sih, Bang. Iya, enggak. Kan lo pakai udah kayak gini. Iya. Jadi pas lo kasih statement itu kayak enggak deh. Enggak. Ya udah. Kalau itu ya benar enggak. Jadi tapi kalau nanti mudah-mudahan saat udah dibenerin, dirapihin lah ya, dirapihin ya, tingginya, terus kita tebelin bannya,
coba tuh. Bener gak sih statement dari Mas Rizwan? Ya, nah kita coba bareng kali ini. Iya, benar. Iya dong. Karena kan kita masih pendek nih dengan nanti kita lihat ada speed trap semua segala macam. Setelah kita tinggiin, kita spuring, kita setel semua dan kita ganti bannya, gimana rasanya? Ya kan? Jadi jangan kemana-mana. Tetap tonton videonya. Waduh. Ini ada speed trap lagi. Kita akan coba lagi ya. Coba nih. Aduh. Nah, nanti kita akan coba melewati speed trap itu setelah mobil ditinggiin, spuring rasanya kayak gimana? Ditinggiin kali ya. Setelah ditinggiin sih berasa sih sebenarnya bedanya ya. Harusnya. Kita berharap banyak sih Pak. Kita berharap banyak untuk mobil ini supaya enak. Tuh, kena jalan gelombang aja ya. Teman-teman. Sangat-sangat berasa. Terus berasa keserot juga. Pas karena kena cuman garam bergelombang sedikit doang. Langsung sak. Ini bisa dilihat juga teman-teman perut gua goyang-goyang. Kan teman-teman ada yang komen tuh Brem tuh. Mas mau ngeliat dong banyakin video rolling di dalam mobil pendek. Ini kita kabulin ya. Mobil pendek yang kelewat pendek. Sama kelewat ekstrim sini bandingannya ya. Gue ya, tapi kan untuk menyenangkan kalian juga. Udah nggak sih Brem saat kita mobil JTCC nih gayanya rasanya ora JTCC. Karena kalau bikin rasa kayak JTCC banyak banget perubahannya. Iya benar. Banget. Gue juga pelajarin yang salah satu orang di Amerika tuh Brem tuh. Yang gue ikutin juga Instagramnya, itu juga dia lagi bikin Genio kan waktu dengan balap. Gila berubah sih. Oh, gue tahu tuh. Eric Kutil Racing itu tuh. Nah itu keren sih mobilnya. Salah satu ini gue juga sih idola gue. Tuh pergenioan dan dulu dia pakai Estilo Brem. Setelah sekarang dia ganti pakai Genio. Tapi rebah banget sih mobilnya. Pendek. Tapi tapi dia pakai 18 atau 17 ya? 17 ya kayaknya. 17 ya. Gue pakai 16 ya udah ampun-ampunan nyetingnya. Karena kemarin ada salah satu teman gue, Mas Kevin, nanya, ini 17 21545 nggak bisa masuk ya? Ya lu gila, nggak bisa masuk lah. Gagal masukin 17 21545. Nggak, kalau dia kan ring berapa ya? 17 ya benar ya? Dia mau masuk 17, gue bilang nggak bisa dan harus pakai camber kit teman-teman. Nih teman-teman kalau mau sependek ini, semiring ini di sasis EG yaitu Estilo dan Genio, kalian wajib dan kudu pakai camber kit. Camber kit betul. Ini dia. Aduh. Yang gua agak kurang kelihatan ya. Jadi kita udah nyampe teman-teman di Lebak Bulus. Masuknya masih Cilandak Barat sini. Itu punya apa? Lihat kan teman-teman repotnya. Ini padahal jarak buat turun ke sininya nggak terlalu tinggi loh. Emang kelewat. Sip. Aduh, akhirnya nyampe tontonnya setelah sekian menit aja, sekian menit. Dekat sih. Wih, apa tuh? Wih, seremoni. Jadi kita udah nyampe di Lembayung Per sama Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Halo, Kadir. Salam ceper. Iya, ini yang ownernya dari Lembayung Per nih. Udah lama Mas Yudi gue nggak kesini Mas Yudi ya? Iya, udah nggak jumpa ini. Jadi nanti bakal ditinggiin dulu mobilnya, terus ditegakin cambernya, sama nanti bannya udah di dalam. Nanti abis dari sini kita akan ganti ban terus spuring buat maksimalin setelan dari mobilnya. Baru nanti kita akan ke Autolook Kebayoran buat nganter mobil ini untuk dicat. Gitu. Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Nah
ini sudah ditinggiin. Sekarang sudah jaraknya 1 jari tolong sama ban kan. Depan juga udah lowong 1 jari. Harusnya lebih enak ya Mas Yudi ya? Lebih enak ya pasti ya? Nanti kita coba ya. Setelah ini kita akan ganti ban, terus puring. Penampakannya kayak gimana, sama rasanya kayak gimana setelah ditinggiin. Tuh, sekarang enak. Agak lowong ya bawahnya ya. Yang kayak tadi. Tuh, udah agak lowong. Udah tinggiin. Nanti kita ganti bannya. Sekarang kita OTW ke tempat spuring, ganti ban sama spuring sama setelah camber. Setelah ganti ban, oke? Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Akhirnya ya Brem ya, sudah ditinggiin. Kita akan tes jalan menuju ke tempat spuring. Wah, enggak sih Brem, rasanya enak sih. Jauh sih. Jauh sih. Kita akan lewatin speed trap yang tadi kita lewatin. Iya. Buat rasanya gimana? Iya, gue ngerasa tinggi banget mobilnya. Berasa lebih tinggi, sama udah nggak mentul-mentul sih Bang. Sama bunyi bener kan? Bunyi yang kayak oh iya, bunyi itu hilang. Bunyi knalpot ya? Knalpot hilang, hilang. Jadi bener, bukan gara-gara. Tadi kan gue pikir kan ada apa ya, knalpotnya kenapa gitu. Kok bisa bunyi gitu loh. Yeah. Ternyata sama. Gue suka deh Brem di setelan di sana ya. Setelan di sana ya udah rata aja gitu. Di Lembayang emang jago sih Mas Yudi karena udah lama ya. Iya. Itu ya. Jadi hitungannya sih cepet sih ya. Iya, hitungannya cepet betul. Nggak ada, cuman tadi kurang tinggi sedikit yang depan, kurang pendek sedikit depan. Penyesuaian sekali udah beres, udah kelar. Cambernya udah di setelin. Sekarang tapi memang kan di Mas Yudi tidak ada ukuran untuk beratnya Brem. Lebih baik sih kita memang spuring lagi. Hanya kita menuju tempat spuring. Sekarang kita melihat, gue kebetulan kalau masih ada data, mudah-mudahan masih ada tadi data yang spuringan sebelumnya. Oh iya. Jadi kita jadi kelihatan before afternya tuh. Yes, kita akan membandingkan setelah diganti setelah di setel dan tinggi ini jadi cambernya berapa dan sebelumnya cambernya berapa. Mudah-mudahan masih ada ya untuk datanya. Iya. Gitu. Tadi kebetulan hujan ya, kita nggak kehujanan ya, hujannya gitu ya. Tapi enak banget Brem. Jauh sih Bang. Jauh bener lah. Kenapa ada Ferrari ya? Tapi bentuknya kecil ya. Mas Beat pakai emblem Ferrari kebetulan. Ada speed trap nggak sih di sini? Nggak ada lagi Bram. Oh sebelah kanan adanya. Sebelah kanan. Tapi ini jauh banget ya. Nggak sama kalau tadi Wan. Kalau walaupun kita nggak lewatin speed trap, walaupun gelombang sedikit tuh berasa tuh Wan. Glek. Nah ini enggak nih. Enak aja udah. Normal aja. Benar. Jangan jelek. Ih, nah, ya kan? Oh, ada speed trap nih. Speed trap nih, coba nih kita. Iya. Ya. Wajar lah ya. Enak banget sih. Enak. Barusan kita lewatin speed trap udah sewajarnya mobil pendek. Iya. Kalau tadi nggak wajar sebelumnya. Nggak wajar. Kebanting-banting. Mesinnya nyala Bram sekarang Bram? Iya. Berarti bener. Oh karena ditinggiin, gimana mobil ya? Mesinnya pada nyala. Tuh, nyala. Mungkin mobil ini ngambek kali ya, lo kependekan gue jadi nggak pernah dipakai nih, gitu. Gue nggak pernah diajak jalan-jalan. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Karena memang mobil ini nggak pernah diisi bensin karena cuma dipakai, cuma dari MDC ke MDC ya Bram ya? Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Cuma dari MDC doang. Karena MDC. Tapi udah berapa kali nggak dibawa nih mobil? Iya MDC. benar. Udah 2 kali. Wah, gue dipotong sih. Ya udah bener sih. Gue gak sopan sih dia. Gue udah ngisan kiri loh. Transformer sih susah ya. Dia jahat. Sekarang kita isi bensin dulu. Kita mau menuju ke veteran lagi ya. Deket banget sama rumah gue. Tempat spuring. Tempat spuring karena memang gue juga emang langganan banget sih sama Mas Bowie. Tadi Mas Bowie udah gue telepon untuk membantu. Kadang-kadang ada beberapa tempat spuring yang memang kurang mau untuk nyetel hal-hal yang
ribet gitu loh, Iya. Brem. Ini kan ribet ya, ada kayak setelan cambernya, setelan kotonya, segala macam. Nah, gue mau nyetel semuanya nih, gitu supaya mobilnya enak lah dipakainya. Nah, tadi gue telepon Mas Bowi dan Mas Bowi menyanggupi untuk menyetel hal-hal itu, Iya. gitu. Jadi sekarang kita ganti ban, kita pasang ban yang lebih tebal, terus kita spuring deh mobilnya, biar supaya berdirinya Lebih enak. mungkin lebih enak dibanding sekarang. Yes. Ya nggak? Makanya jangan kemana-mana, tonton videonya, dan jangan lupa Brem, ya nggak? Yes. Selalu support kita terus dengan cara subscribe, like, share, Dan komen. Sama ada artikel terbaru juga nih teman-teman yang Ya, kalau ini kalian lihat kan nih, gue kayak anak kembar ya ini tadi ya. artikel lama. Artikel lama, mudah teman yang di rumah yang lagi nonton, punya. Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum kebagian ataupun mau nyobain merchandise official dari Dialit Indonesia, yaitu Dialit Brand, Ya. bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. ada beberapa artikel atau desain terbaru. Ya Brem ya. Nah, cuman Yang kalau udah pasti untuk kali ini keren. artikel terbarunya hanya t-shirt. Tapi kan hoodie masih ada kan? Hoodie masih ada, walaupun stoknya nggak Nggak banyak, lengkap, nggak lengkap. sizingnya ya. Mudah-mudahan Sizingnya. kalian cek aja, mudah-mudahan size kalian masih Yes. ada, ya nggak? Terus stiker juga udah habis. Oh, stiker habis? Habis. Waduh. Nanti Jadi- kita bikin lagi ya. Tapi kalian gini teman-teman, kalian komen aja. Maunya buat apa sih? Maunya apa? Kira-kira tuh kalian mau melihat tuh kalau yang bisa request ke kita tuh mau merchandise apa dari kita? Yes. Gitu loh. Terus yang kira-kira mungkin bajunya kebanyakan maunya warnanya apa? Atau ada masukan ataupun ada desain yang mau kalian belum dapet kemarin, terus mau dong Mas dibikin lagi. Oh, diproduksi lagi. Diproduksi lagi, tapi kita mungkin kayak Oni Proper Car. ya mungkin dengan warna lain. Yes, benar. Gitu. Jadi komen-komen kalian tuh bisa untuk nanti jadinya kita pikirkan untuk kita keluarkan kembali. Bener ya, Brem ya? Betul. Makanya langsung komen aja teman-teman. Kira-kira mau videonya kayak gimana? Merchandise-nya apa? Atau tamunya siapa? Ngebahas apa? Langsung aja komen. Jadi bisa kita dengar. Jadi mudah-mudahan bisa kita Wujudkan. Betul. Yes. Oke, teman-teman. Makanya support kita terus ya, teman-teman. Terima kasih. Berarti kita lagi isi bensin dulu sekarang. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Tetap tonton videonya. Sekarang kita di tol, mau masuk tol, tempatnya. Tapi belakang kayaknya masih agak kekerasan, Bram. Kayaknya pernya kalau ini. Lihat lo kebanting belakang. Iya. Ini ya spring red ya. Spring rate-nya kekerasan. Spring red-nya kekerasan. Tuh. Setelan untuk dampernya udah dimaksimalin, udah diempukin. Tapi kayak spring rate-nya, berarti kita harus balik ke stand flat nih kalau untuk. Tapi belum tentu sih, ini kan belakangnya kosong nih. Sekarang nanti gua akan pasangin joknya semua, teman-teman, gitu. Nanti kita akan lihat Kalau kayak gimana. ada beban ya. Ada beban, betul. Kalau depannya sih sekarang udah pol, enak banget udah. Kalau kemarin tuh lebih enak belakang daripada depan. Kalau sekarang depannya udah Bisa. enak. Bisa gak? Mariswannya agak kesusahan ya teman-teman. Tapi ribet banget. Tanya nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Bisa, udah diisi, Bos. Enak nih itunya. Mesinnya. Wah. Jauh sih, Kon. Jauh. Jauh sih. Mobilnya sekarang bisa dijak ngebut, Bro. Wah, enak sih. Enak. Ya, mobilnya bisa ngebut. Ternyata mobilnya enak, Bro. Dari kemarin nggak bisa ngerasain mobilnya. Nah, kalau sekarang nih, Brem, bawa Jenio MTC. Yuk, boleh dah. Kalau kemarin, gue nebeng aja kali ya. Mobilnya enak loh. Ya. Lajunya enak loh, asli. Mobilnya standar, teman-teman. Mesinnya yang waktu itu juga ada di sebelum konten Genio juga. Itu ada yang kita cuma ganti-ganti oli, ganti radiator. Oh, yang budget build ya? Yes, bener.
bunyi yang memang bukan bunyi dari kaki-kaki gitu, kayak knalpot tadi gue sebutin tuh. Itu juga jadinya malah jadi apa ya Brem ya, jadi kayak apaan tuh ya gitu. Ternyata mobilnya kayak kakinya siem, nggak ada bunyi, nggak ada apa ya. Kemarin cuma gara-gara bunyi pendek aja gitu. Ini nggak ada, soalnya tadi abis gue cek juga teman-teman, kayak kakinya ada yang rusak nggak gitu. Namanya ya mobilnya habis dipendekin banget gitu. Enggak sih, normal semua alhamdulillah. Kayak kakinya normal semua, aman semua, busing-busing enak, bagus semua. Join juga semuanya bagus. Ya mobilnya saya kayak gini nih. Ini sih udah senormalnya mobil pendek sekarang ya. Dan ini bannya masih tebel, masih tipis, sorry. Bener. Apalagi nanti agak tebel, mudah-mudahan jadi aman, lebih enak gitu. Aman. Ya, mobilnya stiff aja, enak. Mobilnya stiff. Dengan jalanan yang jelek, rasanya ya gitu, stiff aja, nggak keras. Gue lebih suka mobil stiff soalnya, karena jadinya handlingnya akan lebih baik gitu. Tidak ada limbung, nggak ada apa. Ya penggunaan coilover juga sangat berpengaruh sih ya Brem ya. Iya. Gitu. Satu hal yang dari mobil ini yang bagus banget adalah remnya. Pakem Banget. Remnya makan banget teman-teman. Ceritanya lucu nih Brem. Jadi waktu itu gue beliin rem ini untuk si Cielo putih. Yang EG. Gitu, gue beliin lah tuh. Si Estilo? Sorry, iya Estilo putih, yang EG gitu. Karena gue pikir gue mau upgrade nih kaki-kakinya gitu, dari coilover terus rem, tapi gue nggak beliin big brake kit karena harga ya kebetulan gitu. Terus sama gue pengen mobilnya tuh tetap terlihat sederhana aja gitu tanpa big brake kit mobilnya gitu. Tapi gue upgrade nih si pengeremannya bener. Gue beliin selang braided, gue beliin kampas rem Brembo sama rotornya pun Brembo gitu. Yang ukurannya seperti ukuran standar si Estilo aftermarket lah gitu. Gue beliin, tapi looksnya standar ya? Looksnya malah ada slot sama drill si piringannya gitu, aftermarket. Tapi ukurannya standar. Standar. Tidak lebih besar gitu. Udah, gua cobalah si Estilo itu nyampe, gua coba pasang, nggak bisa. Dikarenakan si Estilo yang EG itu rem depannya udah pakai DC2. Type R. Jadi lebih gede. Iya. Remnya pas mau dipasang nggak bisa nih. Remnya sebelumnya lebih gede, knakalnya udah ganti pakai DC2. Ya nggak bisa dipasang. Alhasil nganggur lah tuh sistem pengereman. Iya kan. Terus waktu memang untuk si selang remnya kan si Estilo putih disupport sama teman-teman dari Asko Motorsport. Terima kasih teman-teman dari Asko Motorsport sudah support kemarin. Berarti si selang braided yang tadinya untuk EG pindah pun ke sini juga. Nggak kepake jadinya. Nggak kepake. Ya, jadinya itu yang si EG disupport sama teman-teman dari Asko Motorsport. Selang remnya dari Hell, pasanglah di sana. Ini gue pasangin semuanya Brem. Yang tadinya mau gue pasang di EG. Dari mulai selang rem, rotor dan kampas. Ya jadi gini remnya. Jadi nyaut banget remnya. Jadi pakem sih. Ya safety number one anjir. Enak sih. Untuk kapasitas mesin D standar Genio sih lebih dari cukup sih. Bener. Lebih dari cukup, tapi enak ngeremnya jadinya. Tapi gue pede banget sih Brem pakai mobil ini sekarang. Ya pede lah, secara udah tinggi juga, udah lebih nyaman. Jauh ya? Jauh. Kalau tadi tuh lebih nggak enak daripada per potongan sebelumnya. Kalau sekarang sudah selayaknya coil over. Speed trap. Speed trap lagi coba. Terus. Enak. Lewat apa barusannya? Iya asik, nggak terasa ya. Coba jadi terus duar gitu ya, ada banget. Belakang nih kalau spring rate-nya diganti lebih empuk sedikit aja belakangnya. Pasti bakal lebih enak. Tapi nanti kita akan balik ya ke stand strap. Tapi yang penting sekarang kita
style dulu berdirinya. Kalau spring rate itu kan nggak akan merubah dari si karena kan berdiri cuma mobilnya. ganti si spring pernya aja, doang. pernya aja. Betul. Jadi lebih empuk nih. Tapi sekarang kita coba untuk ganti ban dulu, spuring, baru nanti kalau nextnya kita akan ganti spring rate jadi yang lebih empuk. Karena gue pengen banget nih, Brem. Sebenarnya tuh gue kangen banget keluar kota menggunakan Civic. Oke. Kayak kemarin tuh gue jalan-jalan ke Bandung sama keluarga gue, tuh gue bingung tuh. Kayak apa ya, akhirnya pakai CR-V. Tapi kan kalau pakai sedan gini kan kayaknya enak ya. Gue pengen banget nih keluar kota naik mobil nih. Kabin juga lebih luas. Iya benar. Ya kan? Benar. Kabin lebih luas. Kalau bawa barang di bagasi belakang Lebih juga lebih banyak. benar. Secara ya kan punya bocah harus punya space lebih. Nah sekarang kita udah sampai di veteran, di tempatnya Mas Bowie. Mau spuring. Mau ganti ban sama spuring. Di sini tuh enaknya landai sih, Wan. Iya banget. Ada dia. Mbak, aku mau spuring. Halo Mbak. Iya, Mbaknya di sini lagi. Aku mau spuring sama ganti ban. Ganti ban Enakan di tempat spuring, bongkar atau gimana? di situ. Oh di situ dulu. Aku pindah ke sana ya. Sekarang udah ganti ban, udah tebel, udah tinggi mobilnya. Tuh udah tebel bannya. Sekarang pakai 20545. Penampakannya juga udah enakan ya Brem ya, penampakannya ya. Keren, Ya. Harusnya sih rasa di bawahnya sih bakalan lebih enak ya. Udah tebel bannya. Kita tinggal set di cambernya. Karena kayaknya ini yang belakang mesti ditekuk dikit, masukin ke dalam. Depannya sih udah aman. Agak keluar belakangnya. Ya nanti kita akan setel cambernya dulu. Gitu. Tapi overall penampakannya tingginya udah sesuai apa yang gue mau sih. Empuknya juga udah enak. Ya Brem ya? Bisa dinikmati lah sekarang mobilnya ya. Bisa dinikmati. Benar. Rencananya nih livery ini nggak akan ada lagi teman-teman. Kita akan cat mobilnya. Warna apa nanti? Terus di mana ngecatnya dan pakai bahan apa? Tetap tonton video ya teman-teman. Di pagi yang berbahagia ini, yang cerah ya Brem ya. sangat cerah. Kelewat sih. Kelewat cerah. Kalau naik mobil ginian ya. Jadi kemarin kan kita udah spuring, udah ganti ban, udah ninggiin, Yes. iya nggak? Nah di hari ini kita OTW ke Autolook Kebayoran. Autolook Bayoran. Salah satu bengkel yang memang sudah dibilang senior juga ya. Iya. Jadi ada beberapa mobil juga yang keluaran dari Autolook Kebayoran yang cukup jadi viral. Salah satunya adalah si Subakinya Bakajin. Mas William Bakajin, Iya. itu juga keluaran dari Autolook Kebayoran. Nah kebetulan gue ditawarin kerja sama dengan pihak Autolook Kebayoran yang diwakilinkan sama Mas Dana yang udah kita bikin warisan juga, Iya, Brem. bener. Yang E30-nya, E30. yang silver. Itu kita mau diajak kerja sama untuk ini ngecat mobil ini. Akhirnya ya. Akhirnya gitu. Jadi kita OTW ke sana buat ngobrol-ngobrol. Bahan dasarnya apa, treatmentnya seperti apa, terus kita juga ngeliat nih perbedaan dari Autolook Kebayoran dan bengkel-bengkel lain. Iya. Gitu loh Bre, mungkin dari standarnya atau apanya segala macam lah. Gitu. Jadi nanti kita akan kebetulan bengkelnya tuh nggak begitu jauh dari rumah gue. Itu di daerah Kebayoran ya Bre, Autolook Kebayoran ya, nggak mungkin Iya, ada di benar. Bekasi ya kan kalau Autolook Kebayoran. Di Kebayoran jadi kita lewat Tanah Kusir dan lain-lain.
Nanti buat teman-teman yang penasaran sama lokasinya, kita akan taruh alamatnya di bawah. Ya. Untuk mungkin teman-teman yang di deket-deket sana, Brem, ataupun yang lagi mau ngechat, ataupun yang memang tertarik buat nge-repaint mobilnya, bisa langsung datang ke bengkelnya Autolook Kebayoran. Yes. Iya nggak? Tapi kira-kira warnanya warna apa ya, Brem? Bagus ya? Nggak usah diomongin dulu kali ya. Biar penasaran. Yoi, sebenarnya kita udah ada warna gacorannya, ya nggak? Yang udah kita obrolin. Kira-kira kalau pakai warna ini bagus apa enggak? Terus gimana nanti penampakan mobilnya? Mau dibikin Harusnya sih seperti ajib apa? Harusnya sih ajib. Harusnya ajib. Dan lebih sopan. Iya. Iya nggak sih, Bang? Jauh lebih sopan gitu dengan setelan-setelan sebelumnya. Iya. Gitu. Tapi Jadi ini warnanya bukan warna Honda nih kisi-kisinya ya. nah, benar juga loh. Bukan warna Honda. Bukan warna Honda. Kelihatan kan? Jadi gue kan suka Honda ya, tapi gue nggak suka yang terlalu puris, Brem. Gitu loh. Jadi ya kalau memang ada warna lain, mobil lain yang bagus Dan cocok. coba aja kita aplikasikan ke Honda gitu loh. Betul. Jadi nggak yang harus gue warnanya maunya warna Honda. Ya memang ada beberapa orang yang itu nggak salah juga, nggak salah juga. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin kayak gitu, akan lebih lebih terbatas pilihannya, gitu. Jadi gue coba untuk explore di luar warna Honda nih untuk mobil ini juga, gitu. Jadi buat yang penasaran, Brem, ngelihat atau mau tahu berapa sih harga ngecat di Autolook Kebayoran, bahannya pakai apa sih, berapa lama sih, dan ya warnanya warna apa, tetap tonton videonya. Oke, kita OTW dulu ke Autolook Kebayoran. Ya teman-teman semua, kita sekarang sudah ada di Jalan Kebayoran, udah deket sama bengkel Autolook Kebayoran. Iya. Ya, Brem. Betul. Alhamdulillah ya, jalanannya lancar, nggak begitu macet. Cuman agak panas aja. Mataharinya juga lancar banget menyinari. Tapi mesti bersyukur juga, Brem. Ya, kalau hujan mungkin yang lagi naik motor jadi ribet ya kan. Mesti banyak bersyukur juga. Mana Jadi ya? Mana bengkelnya? Oh, setelah gang ini. Jadi posisinya tuh kalau kalian dari Pasar Kebayoran, lurus aja. Arah ke jalan Ikutin panjang. arah ke jalan panjang, benar. Nanti bengkelnya ada di sebelah kiri. Tapi sekarang udah ada Google Maps sih, Brem ya. Iya. Lebih gampang lah, precise locationnya bisa benar-benar kalian tahu gitu. Nggak perlu pakai dulu kan mesti yang kayak Nanya-nanya. celinguk, nanya-nanya gitu. Sekarang sih enggak, udah precise. Salahnya nih Senogut mati nih, ya kan. Jadi kita mesti pelan-pelan dulu deh. Habis Indomaret coba ya, Daripada mendadak kiri ya kan? iya, mendadak belok. Mana ya, Bro? Masih depan nih. Tapi bentar lagi harusnya sampai, soalnya kan nggak jauh dari perempatan tuh. Perempatan hijau ya? Iya. Berarti enakan lewat perempatan hijau berarti ya? Bisa. Kalau teman-teman dari dari mungkin arah dari Jakarta Barat tuh. iya, lebih gampang, lebih deket, bener. Mana ya? Depan lagi kayaknya. Oh ya, habis Indomaret ini kali ini, bukan Indomaret yang tadi. Iya, soalnya gua ngehnya tuh abis Indomaret Toyota. Mau jadi Toyota ya? Depan. Oh, itu Proban bukan Kang Ban. Kang bengkel. Udah mau nyampe kok ini. Bukan juga. Pelangnya ada kok pelangnya ya, Brem? Ada. Gila, dia si PD juga keluarnya. Ada. Ini dia nih. Betul sekali. Ada mobil di belakang juga ngikutin kita ya kan. Ada mobilnya Mas Rimpi. Kira sampai juga. Itu juga Mas Dani juga kayak baru sampai. Baru nyampe atau baru mau turun dari mobil ya kan? Akhirnya nyampe juga.
Awas itunya Harmonic. Oh iya benar. Dari kemarin Harmonicnya udah kebanting sama gue 2 kali ya kan. Ini ada Mas Dana. Selamat pagi. Siang ya? Ya kita udah nyampe di Autolog Bayoran. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Dana selaku owner dari Autolog Bayoran. Yes. Buat nanti tahu gimana ngerjainnya, warnanya apa, bahannya kayak gimana, ya nggak? Jadi langsung aja nanti ngobrol. Oke. Pantangin terus. Jangan lupa tetap tonton videonya. Hari yang cerah ini udah nyampe nih di Autolog Kebayoran, ya kan tadi dengan tadi pagi yang panas banget itu naik mobil ini ya kan akhirnya nyampe juga nih di Autolog Kebayoran dengan ownernya Mas Dana. Halo. Halo. Sehat ya? Ya, sehat. Nah kan kemarin Mas Dana udah tahu dong lo dan yang E30 Silver kemarin. Nah sekarang mobil ini berkesempatan untuk nyobain cat dari Autolog Kebayoran, ya kan? Nah kalau kemarin kita udah nge-review tentang bengkelnya sedikit saat kita warisan bersama Mas Dana. Nah sekarang gue mau nge-review bengkelnya yang lumayan lengkap. Jadi mobil ini akan dicat di sini ya, bener ya? Iya. Untuk warnanya kan kemarin itu di Lihat Indonesia udah ngasih lihat nih, ngasih games, sorry. Sebenarnya warnanya hijau, tapi hijaunya hijau apa? Nanti tetap tungguin videonya buat tahu hijaunya hijau apa. Nah, buat mobil ini Teng nih, untuk pengerjaannya sendiri. Untuk pengerjaan dari Autolog Kebayoran sejauh mana ini pengerjaan bengkel ini? Ya di mobil ini. Untuk mobil ini yang kita nanti mau kerjain stikernya dikletekin. Oke. Terus habis itu kita walaupun aslinya hijau tapi warna hijau yang nanti kita aplikasin beda ya. Benar, beda. Namanya nanti dulu. Iya, nanti dulu. Buat penasaran dulu. Pokoknya warnanya tetap nggak ganti STNK teman-teman karena mobil ini aslinya warna hijau, tapi agak sedikit nyebrang. Agak sedikit. Iya nggak? Agak sedikit nyebrang gitu. Kayak nih E36 Media nyebrang, spionnya pakai spoon. Kebangetan, benar-benar kebangetan. Jadi kita agak nyebrangin dikit supaya ngelihat ada Genio yang warnanya hijaunya tapi nggak hijaunya Honda. Iya. Iya nggak? Ya. Gitu. Nah kalau pengerjaan gimana? Pertama copot dulu stiker semua pasti dong. Pasti. Karena kalau dicat jadi ada tekstur stikernya jadinya ya kan. Dikeliatin stikernya terus. Habis itu biasalah kita pasti cek dulu bodinya. Betul. Lempeng apa enggak ya kan. Habis itu kita rapiin kalau emang ada yang perlu diketok atau di adjust lagi. Setelan-setelan panelnya juga. Kalau udah itu ya mulai proses dempul terus kita cat. Nah, sesuai permintaan lo kan emang kita mau yang aplikasin di sini kan bukan untuk kontes ataupun bukan untuk showcar ya. Benar. Justru malah lo pengennya yang biasanya teman-teman aplikasiin di mobil kesayangannya dia atau mobil hariannya mereka. Benar, itu yang akan kita aplikasiin di sini. Benar. Karena gini sih teman-teman. Soalnya kan memang Genio ini kemarin kita bikinnya dengan konsep budget build nih. Betul. Tank gitu loh. Kalau sampai totalan diguling segala macam, menurutnya udah nggak budget build lagi nih, gitu loh. Dan nanti juga kita akan lihat gimana kondisi mobil ini. Kalau sebelumnya yang gue lihat memang dari mobil ini kropos sudah nggak ada, karena sebelumnya akan ada sedikit kropos di belakang, udah gue ganti karetnya dan udah gue rapihin untuk si kroposnya udah gue matiin, makanya abis itu ditempel stiker. Sebenarnya kalau ini dikret teman-teman, ini udah epoxy. Si atap epoxy, si fender epoxy, karena memang sebelum gue tempelin stiker, udah prepare ya. Iya, bodinya tuh kayak standar deh. Kalau ada yang dikit kan nggak enak tuh di stikerin. Jadi udah gue rapiin. Jadi gue pengennya tuh memang mobil ini hanya mandi ngomongnya, ya nggak sih? Iya. Nah kalau ngomongin masalah mandi itu sendiri, berarti kan nyiram. Iya dong. Betul. Tidak ada pengerokan. Mungkin tadi yang lo bilang, kalau ada reparasi di beberapa bagian mungkin akan direparasi dulu. Gitu. Minor tapi lah biasanya. Betul. Nggak Kalau sampai ganti plat. Betul. Kalau ganti plat kan berarti ada karat ataupun bolong, ya kan? Nah. Ngomongin masalah si bengkel catnya sendiri ini, step-step dari Autolog Kebayoran itu stepnya apa aja? Selain tadi kan udah ngomongin masalah pertama clad sticker, habis itu ada perbaikan body, terus habis itu masuk ke pendempulan, habis itu pengecatan, poles, finishing. Oke. Nah, yang membedakan, kalau ini gue menarik banget ya teman-teman. Jadi gini, di Autolog Kebayoran itu ada yang namanya, itu tempat apa Teng? Di sana?
Mixing color. Mixing color, teman-teman. Jadi gue tadi ngelihat ada satu mobil Mercedes-Benz SL itu mau di-sol. Kebanyakan bengkel lain itu tuh di-solnya berdasarkan kayak sama nggak ya, contoh cetak sama nggak ya gitu. Oh sama kali ini. Ya tapi dilihat dari mata ya teman-teman ya. Gue tidak menyalahkan juga untuk itu karena memang untuk lebih gampang seperti itu, ya nggak sih? Tapi di Autolux Kebayoran ini ada yang namanya mixing color room ngomongnya ya. Nah itu tadi gue baru lihat pertama kali pakai tembakan dan ada komputer ya teman-teman, ada laptopnya. Jadi untuk nyamain warna, bener ya? Bener. Jadi memang ada gadgetnya. Itu kita tempelin di warna yang mau kita contoh. Biasanya panel terdekat. Contohnya kan kalau ini kan gue lagi mau nge-repair cat cup mesinnya. Benar. Jadi paling dekatnya kan fender. Betul. Nah kita tembak fender. Setelah itu kita dapat formulasinya. Dari alat itu kita connect ke laptop, kita dapat formulasinya. Apa aja warna yang ditentukan dan berapa jumlahnya untuk bisa menghasilkan warna si fender itu. Benar. Jadi gini teman-teman, kebanyakan orang belum tahu kalau warna itu tuh nggak ada yang langsung jadi. Betul. Bener ya? Bener. Jadi gini, misalnya warnanya biru atau hijau yang kayak gue mau cat nih sekarang, itu ada beberapa campuran warna. Dari mulai silver, dari mulai goldnya berapa persen, putihnya berapa persen, seperti itu. Baru jadi hijau seperti itu. Nah, di Autolux Kebayoran ini ada mixing room-nya sendiri. Jadi, dia karena ini kalau tadi ngobrol, sehari berapa mobil? Sehari sih masuk mobil sekitar 6 sampai 10 mobil. Iya, terus dia ngomong tadi, ya gue nggak mungkin dong Wan ke bengkel cat, abis itu gini, ini contoh warnanya 1, contoh warnanya 2, terlalu banyak. Akhirnya dia bikin mixing room sendiri. Gitu. Dan yang menarik dari Autolux Kebayoran ini teman-teman, ini kan bengkel asuransi, ya kan? Yang makanya banyak banget mobil yang dikerjain di sini. Makanya bisa ngomong Mas Dana bisa ngomong sehari bisa sampai 6 sampai 10 mobil yang masuk. Tapi nah, inilah yang gue mau jelasin. Kebanyakan orang berpikir kalau bengkel asuransi itu notabene kurang bagus. Karena mengerjakannya bisa dibilang, kalau asuransi itu mengerjakannya setengah hati. Gini-gini nggak sama kayak lu bengkel hobi yang mengerjakannya full hobi. Tapi di sini gue ngelihat mobil hobinya banyak, mobil asuransi juga banyak. Betul. Iya dong. Nah, kalau dari pandangan lo sendiri nih sebagai owner dari si Autolux Kebayoran, membedakan antara pengerjaan mobil asuransi dan mobil hobi ataupun mobil yang memang untuk kesayangan lo, itu gimana cara bedainnya? Memang ada perbedaan. Perbedaannya itu yang paling nyata itu jelas dari bahannya. Karena kalau misalnya kita untuk mobil hobi, walaupun mobilnya nggak dipamerin ya, mobilnya nggak buat showcar, tapi kan dia pengen di garasinya kelihatan bagus, kinclong, bagus terus ya kan. Ya sehingga bahannya otomatis berbeda dengan mobil-mobil yang dipakai daily. Nah, bukan maksudnya gue beda-bedain Wan, cuman kalau mobil asuransi nih, misalnya bempernya nih kesenggol, keserempet, kenapa nggak dikerjain aja kayak mobil showcar? Nanti pas keluar yang kinclong, bempernya doang dong. Loh, Mas kok lebih kinclong? Salah. Iya, kenapa nggak semuanya dikinclongin? Mobilnya salah jadinya ya kan? Nah, jadi itulah yang membedakan dari asuransi dan non asuransi dari segi bahannya. Dari segi waktu juga. Benar. Karena kan kalau umumnya mobil diasuransiin kan karena resiko di jalan. Betul. Bener kan? Betul. Mobil-mobil hobi kenapa nggak diasuransiin? Sebulan aja belum tentu meet up. Iya, sebelumnya belum tentu keluar. Bener. Iya, benar. Iya nggak? Nah, karena mobil-mobil yang biasanya asuransi ini beredar di jalanan, resikonya tinggi. Lebih tinggi resikonya untuk kenapa-napa ya. Betul, dan mereka kan butuh juga untuk kakinya mereka kan. Jadi ya jangan lama-lama lah di bengkel, mereka bisa pakai aktivitas lagi. Benar, berarti jadi treatmentnya tetap sama. Step-stepnya tetap sama, tapi bahannya dibedakan bukan karena tadi kualitasnya, tapi ngomongin masalah waktunya. Teman-teman, jadi kalau ngomongin masalah ya ini ngecat nih, berapa lama lo ngecat ini biasanya? Kalau untuk mobil yang kerjaan ini nyiram sih kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan, kan nggak mungkin lo asuransi naruh dengan waktu segitu. Betul. Karena mobilnya yang tadi Mas Dana bilang, mungkin mobilnya cuma satu yang diandalkan jadi kaki. Kalau 1,5 bulan lo akan kesulitan, dengan asuransi nggak akan bisa
harus lebih cepat untuk mobilisasinya gitu ya Teng. Iya. Ya kan? Jadi makanya yang bahannya mungkin dipilih yang lebih cepat curingnya. Bener nggak sih? Iya. Jadi untuk mau pengerjaan tetap step-stepnya tetap sama. Ya. Jadi bukan masalah jadi bagus atau enggaknya bengkel asuransi, enggak. Tapi ya ngomongin masalah itunya. Jadi jangan dicap semua bengkel asuransi itu kerjaannya akan jelek. Tidak begitu teman-teman. Tapi ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan sama owner dari bengkel asuransi untuk mempermudah Ya. atau mempermudah si orang yang mempunyai mobil. Ya, karena win-win solution. Karena Benar. kalau zaman dulu sih pertimbangannya cuma itu, Wan. Tapi kalau zaman sekarang, mobil saya pakai nge-Grab. Wah, sulit benar. Sehari mobilnya di sini dia hilang berapa? Benar, itu benar banget, itu benar banget. Iya Benar, nggak? benar. Kita Zaman harus mikirin dulu nggak hal ada itu. loh Benar, begitu, benar, ya benar, nggak? benar. Malah tapi jadinya nih kalau menurut gue, kalau di bengkel asuransi itu, apalagi yang dikerjain mobilnya banyak, lo jadi lebih, yang tadi lo ngomong, nih mobilnya udah teroksidasi sekian, lo akan bisa nyamain. Iya. Jadi sebenarnya mau mix and match colornya harusnya bisa lebih presisi ya. Iya. Iya nggak sih? Dan sedikit curhat nih, suka dukanya bengkel asuransi. Iya. Mungkin kalau anak-anak mobil sih, begitu mobilnya kesenggol atau apa, langsung pemikirannya kalau belum ada duitnya gue nabung dulu, abis itu masukin bengkel cat yang proper. Bener nggak? Bener. Tapi kalau orang nih umumnya, oh gue ngecat yang murah-murah aja dulu, nanti kalau udah ada duit baru gue cat yang bener. Jadi kan gue dapet Jadi tuh ngerjain dua sisaan kali, kerjaan, ya, nyebokinnya. Bener. Dan matching warnanya kan lo tahu tuh, partikel metaliknya dari pasir-pasir yang terbang di sekelilingan Taman Turing. Iya. Anjir, Gandaria dan sekitarnya. Nah, tuh Bener. metaliknya dari sini nih. Itu bisa tuh teman-teman, masuk pagi selesai sore. Bisa. Ya, karena kemarin temen gue ngomong udah ngecat asal-asalan di situ. Udah, karena mobilnya mau dijual, bilang, "Mas, jangan buru-buru ya." "Oke, tenang aja bos, nggak buru-buru," ya kan. Naruh pagi. Dikasih waktu tuh. Kasih waktu, udah nggak usah buru-buru mas, santai aja, yang penting kerjaan cakep. Iya, sore mas udah kelar, kan saya bilang jangan buru-buru. Ya mau gimana? Dibanding mobilnya naruh di situ, abis itu lungo, Itu ya dia. kan? Bayar Itu sekian, dia. besok mobil nggak ada. Tapi itulah makanya, jadi bener kata Mas Dana, mendingan kalian nabung dulu, abis itu ngecat di tempat yang memang kalian mau ngecat, dibanding kalian kerja 2 kali, bener ya? Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka gatel sih. Aduh, gatel ya. Gini Wan, masalahnya sekarang ya misalnya ya, ini kebetulan ada nih Wan contohnya nih Wan. Tuh bagasi lo lihat nggak? Ini? Catnya? Iya, Iya. benar. Nanti mungkin bisa diliatin ya. Bernyek ya jatuhnya ya. Sekarang gini, dengan kondisi seperti itu, gue harus ngerok nggak? Iya, Iya kan? iya, Apa terus gratis ongkosnya gue ngerok? bener, Iya kan? Maksudnya ngirit, akhirnya kan gue ngecharge lo, bener, ngerok. bener, Ngecat tetap harus ngecharge lagi. bener. Waktu, Bener, ngerok sama ngecat sama gue tinggal ngecat, bener, bener. udah pasti beda. Jadi kalau menurut gue, niatnya ngirit, Malah nggak jadi dapet amsyong. sih. Iya, iya, iya. Nggak iya. dapat kalau gue. Iya, iya, benar-benar. Nah itu teman-teman, itu penting banget tuh. Ini edukasi juga buat kalian. Jadi kalau ngerjain di bengkel asal-asalan, jadinya lo akan jadi kerja 2 kali. Jadinya malah akan ada cost yang memang tidak lo perlukan sebelumnya. Iya dong. Kalau misalnya mobil itu kenapa-napa dan langsung dicat yang di tempat yang benar, nggak akan ada ngerok. Ada satu yang gue mau tambahin, dan ini agak umum. Udah mas, nggak apa-apa, timpa aja. Bener nggak? Masalahnya gini, cat yang di tempat yang tadi itu bahan catnya kalau lo bahasa kita cat duko. Cat duko, iya. Cat duko. Cat duko tuh apa sih? Kuda terbang nggak ya? Cat duko Malah itu gini, kuas ya kan? zamannya belum ada cat oven. Oke, Jadi memang dia pengeringannya under sunlight. oke. Bukan pakai oven. Nah, itu cat duko. Terus berevolusi sekarang itu kayak yang dipakai-pakai itu adalah cat polyurethane. Piu. Piu. Betul. Sehingga kadang bempernya kesenggol dikit nggak apa-apa nih. Karena catnya elastis. Oh, oke. Cat piu itu begitu ternyata. Betul. Oke. Nah, kalau cat duko ya Pecah gitu langsung. tuh, tiba-tiba prak lo kelihatan tuh dalamnya kan. Nah, sebenarnya sih nggak masalah, nggak terlalu masalah di situnya. Cuman yang bermasalah, lo abis ngecat duko, lo minta gua nimpa cat piu di atasnya. Nah,
lo mau pakai bahan semahal-mahal apa dari Nggak gua, akan bisa. catnya akan nyerap dan tidak mengkilat. Lo akan komplain ke tempat lo ngecat kemarin apa lo ke gua? Kan gue yang terakhir. Kalau iya benar. Kok nggak mengkilap? Katanya nggak apa-apa, timpa aja. Benar. Benar. Gimana? Malah jadinya kayak gitu. Iya, kan? jadi gue kalau dapet yang kayak gini, nih contoh yang ini, mau nggak mau gue harus buang dulu. Kerok dulu, Kerok abisin dulu. Karena kan kalau nggak kan mereka cuman, lo kok abis dicat begini? Iya, komplainnya kalau benar. Nah iya. Benar. Itulah. Nah, tadi kan kita ngomongin masalah pengerjaan catnya. Nah, tempat kan berpengaruh banget. Tempat Deket apa pengecatannya. jauh dari rumah? Oh bukan. Enggak, pengecatannya jauh dari rumah apa? Pengecatannya nih. Environment-nya benar. Nah, kalau di Autolook sendiri, ini kan gue ngeliat ada oven. Ya. Iya dong, Ya. ada oven. Dan banyak banget orang yang ngomong kalau ada yang ngomong kalau environment itu berpengaruh banget masalah dari oven. Iya. Terus masalah dari spray gun. Betul. Ya kan, dan masalah dari lain-lain SDM gitu. Dan ada juga yang ngomong menawarkan hanya catnya aja. Jadi yang kenapa harus ngecat situ? Karena catnya pakai ini. Iya. Nah, gue mau tahu dari lo sebagai owner bengkel, berapa persen untuk dari mulai bahan cat, environment dari mulai oven atau nggak oven, spray gun ya, sama SDM. Gini, mungkin kalau misalnya ngomong percentage-nya sih agak sulit ngukurnya. Cuman kalau gue bisa boleh kasih analoginya, tailor penjahit. Oke. Ya, lo datang mau jahit jas, bahan lo bisa sama, penjahitnya beda, Benar. mesin jahitnya beda, Benar. ya kan? Harganya beda, Benar. iya nggak? Nah. Memang bahan baku itu besar, paling besar porsinya. Kalau gue selalu sarankan gunain bahan yang multinasional brand. Jadi kayak, gue boleh sebut merek? Boleh. Kalau yang biasanya terkenal di market, Spyker, Siken, gitu, Glasurit, apa namanya, De Beer. Kenapa? Karena mereka punya namanya multinasional brand itu kan quality controlnya ya bukan pasti ya, tapi biasanya stabil. Betul. Dibandingkan lokal brand. Betul. Gitu. Ya, bukan menjelekkan lokal brand. Gue rasa sih kita nantinya akan bisa ke sana. Benar. Ya, gitu. Tapi kalau lu lebih pilih ke sana. Betul, karena kembali lagi, kalau gua untuk aplikasi di bengkel ini sendiri, kan tadi kebelah sama ada yang segmen asuransi sama non asuransi. Asuransi harus cepat. Begitu gua aplikasiin terus barangnya trouble, waktunya itu mobil, Benar. Akan jadi lebih panjang. itu yang lo gua nggak trialnya bisa. yang lo hindarin. Iya. Iya dong. Kenapa gue juga nggak ngaduk catnya di luar, ngaduk satu mobil? Kenapa tempat aduknya gue bikin di sini? Kan masalah time. Ya, sorry. Iya benar. Iya kan? Benar. Jadi itu mempersingkat semuanya ya. Betul. Jadi udah lu nggak usah keluar, ngaduknya di sini, ngerjain di sini, semuanya lu di sini gitu. Nah, kalau teman-teman yang penasaran nih, kan pasti dari tadi kita udah ngobrolin masalah environment-nya. Dan di sini sendiri teman-teman bisa lihat, di sini udah full oven. Iya. Dari mulai yang tadi gue bilang sama ngobrol sama Mas Dana, ternyata bahan dari oven sama bahan cat yang non oven itu beda ya? Beda sebenarnya. Oh, ini baru tahu juga teman-teman gue. Gue pikir tuh sama semua, ternyata beda. Sama ada tambahan lagi sedikit. Kalau gue nggak hafal. Honda itu bawaan pabrik merek catnya apa? Nippon. Nippon. Ada terkadang teman-teman yang ini mobil saya Honda, saya mau pakai Nippon lagi, biar sama, iya kan? Agak kurang pas. Oke. Karena begini, Nippon yang dipakai dia waktu di perakitan Beda kualitasnya. beda jenisnya. Oke. Pada saat di perakitan mobil ini bare metal, Iya benar. bener kan? Benar. Ini di bake catnya, cat ori itu di bake sekitar 100 derajat. Nah, kalau di gua ataupun di bengkel lain, oven itu bekerja di suhu 60 derajat dan sekitar 10 menit. Oke. Biar lo nggak jadi belanja dashboard. Iya benar. Kalau jadi 100 derajat setengah jam, akhirnya lumer semuanya Iya ya kan? kan? Lo nggak belanja ban. Iya. Karena Iya, benar. ini nyata terjadi, apalagi ya mobil daily ya.
ada terjadi masuk bengkel, pas keluar shock bagasinya lemah, Banyak, iya benar. Itu kenapa? kepanasan. Oh. Tapi gue mau apa kan ya? Oke, itu pengaruh salah dari satu situ. Oke. contohnya. Padahal kerjaannya bukan di belakang, Benar, ya nggak? benar. Tapi terjadi. Benar, Iya. terjadi, benar. Iya. Gue pernah mengalami, oh itu karena kepanasan. Oke, nah itu Nah, teman-teman perlu diperhatikan berarti ya. Jadi walaupun misalnya lo mau, oh sama punyanya Honda yang keluarannya Nippon, memang Nippon keluarin, tapi yang untuk cat oven, yang untuk 60 derajat. Iya. Jadi nggak akan plek kalau kita, terutama kan kita masih mainnya mobil-mobil tua ya kan. Iya. Sejelek-jeleknya cat ori, tapi dia tetap nggak ngelotok. Iya benar. Iya nggak? Benar. Lebih apa? Kadang dipoles masih naik. Iya benar. Iya nggak? Benar. Sebagus-bagusnya lo ngecat di bengkel manapun, kalau udah repaint, Nggak akan sekuat itu. Cak. umurnya nggak selama itu. Benar. Itu Bukan yang salah membedakan. bengkelnya ya. Benar. Itu salah. Yang memang tadinya yang tadi lu bilang tadinya bare metal, belum kena apa-apa sebelumnya. Habis itu dicat dengan yang tadi lu bilang baiknya mungkin 100 derajat segala macam dengan kematangan yang memang dia memikirkan untuk kedepannya jauh ke depannya. Benar. Tapi kalau lu ngecat di bengkel yang biasa ataupun bengkel yang serekanan seperti ini, ya yang penting yang tadi lu bilang, yang penting bisa long last-nya, tapi jangan berharap seperti cat original saat Ya. lu beli baru mobilnya. Bener kan? Iya. Iya. Dan Tapi tetap menyambung juga, ada beberapa orang, gue mau pakai Nippon lagi. bagus. Kan enak mas, tinggal pesen, ini mobil aslinya Kodenya hijau ya. warnanya ya hijau ya. Bener. Tinggal pesen aja sekaleng warna hijau Genio. Mm-mm. Nggak kayak gitu yang tadi gue tunjukin sama lo. Benar. Karena kalau gue harus punya kalengnya Mitsubishi, kalengnya Toyota, ruangan segitu nggak muat. Bisa Benar. nyampe kantor gue nanti Benar, stoknya. isinya kaleng semua ya kan, udah gitu belum tentu ada yang ngecat. Belum tentu. Udah Iya, nyetok benar. Alia kuning, nggak datang mobilnya. Iya benar. Kayak benar. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang penting itu adalah yang tadi Mas Dana bilang, lo harus tahu dulu apa bahan yang dipakai. Karena itu porsinya paling besar. Ya. Abis itu lo lihat environment-nya. Iya. Abis itu lo tanya gimana cara pengerjaannya, apa yang mau dikerjain, sejauh mana mobilnya dikerjakan. Bener ya? Iya. Nah, tapi kalau untuk mobil ini akan disupport sama apa, Teng? Untuk bahannya? Jadi gue untuk bahan di sini gue pakai dari merek Akzo Nobel. Akzo Nobel. Nah, Akzo Nobel itu sendiri ada turunannya lagi. Mm-mm. Ada Siken, ada Lesonal, ada Wanda. Oke. Jadi kalau gampangnya analoginya gini, Akzo Nobel itu brandnya, sama seperti Toyotanya. Mm-mm. Nah di Toyota ada Alphard, ada Innova, ada Avanza. Iya. Nah, jadi yang nanti kita mau aplikasiin di sini, kita pakai bahan dari Akzo Nobel yang Lesonal. Lesonal. Karena Oke. balik lagi, ini budget build, Iya. tapi yang lo udah wanti-wanti ke gua, bukan karena budget terus hasilnya asal-asalan. Benar. Nah, Benar. jadi kita tetap pakai multinational brand, tapi second grade-nya yang tetap masih bagus. Tapi jadi gini, ini akan menjadikan pilihan juga buat teman-teman yang kira-kira budgetnya terbatas. Betul. Iya dong, enggak jadinya lo second grade abis itu pengerjaannya jadi second grade juga, enggak Iya. kayak gitu. Tapi nanti kita akan lihat gimana hasilnya, bagusnya saat kalian pakai second grade. Jadi yang itu tadi bilang, bahan dasar berpengaruh banyak, tapi environment, teknik pengecatan, SDM, oven atau non oven itu semuanya mempengaruhi teman-teman gitu. Jadi nanti kita akan buktikan saat pakai second grade dari brand Akzo Nobel ini hasilnya akan kayak gimana. Dan yang paling menarik ini nih, untuk warnanya. Akhirnya kita udah ngomongin masalah warna nih, karena tadi Mas Dana udah ngomongin masalah brand dari Akzo Nobelnya Ya. gitu. Dari Lesonalnya sendiri, gue pikir kan kita mikir banyak yang kayak oh di situ nggak ada warna itu di brand A. Nah, ternyata yang tadi dia bilang bukan masalah kalengnya, tapi formulanya. Formulasinya. Semuanya bisa dong berarti. Ngomong semuanya gini, kalau multinasional produk itu biasanya dia punya formulasi warna Betul. worldwide. Jadi benar. even kayak gua kan juga ada nge-repair Lamborghini. Nah warnanya Lamborghini lo tau lah macem-macem, Benar. warna-warni lah. Nah itu gua ada formulasinya yang gue bisa
tarik database itu sehingga gue bisa dapat warna yang tingkat kemiripannya bisa dikatakan 95% dasarnya ya, formulasi dasarnya gitu. Karena sedikit lagi gue tambahkan, Lamborghini kalau udah kasih warna misalnya kuning udah tipenya apa, tahun ke tahun biasanya warnanya sama, nggak jauh meleset. Oke. Innova warna silvernya lo jejerin 11 Innova mungkin belang sekitar 13 lah. Jauh juga, banyak juga ya. Jadi gini, memang batch-nya itu banyak ada shift, ada pergeseran. Jadi warna Innova silver nggak usah beda tahun, beda bulan bisa beda warnanya. Bisa beda warnanya. Tapi karena gue punya formulasi dasarnya, melesetnya nggak banyak. Sebenarnya sih ini satu, kayak lo kan mau nyebrang nih warnanya. Nyebrang pasti. Emang lo ada contohnya yang lo pengen? Nggak ada. Nggak ada kan mainannya, ataupun mungkin lo punya mobilnya nggak, Wan, yang gue contoh? Kalau gue punya mobil yang jadi contoh chat ini, kayaknya gue udah nggak main ini. Ya, benar ya? Itu dia maksud gue. Mungkin ini lo masukin, terserah deh warna apa. Iya, terserah aja deh gitu. Lo tetap pakai mobil. Tetap pakai mobil itu, benar. Benar. Nah, jadi nggak jauh karena gue punya formulasinya gitu. Itu enaknya kalau misalnya pakai yang udah jelas formulasinya sama. Kebetulan sih lo ini ngecat sebody ya. Tapi lo bayangin kalau misalnya gue cuma mau ngecat bumper, warnanya ini, coba deh bikin. Orang gue coba, belum tambahin, belum. Ngecat bumper itu sekitar 100-150 gram cukup. Karena warnanya nggak dapat jadi 400 gram, terus buat iya, apa? Bener. Malah jadi amsyong ya. Ya secara bisnis nggak mungkin gue charge, warna lo susah, jadi orang gue tadi kebanyakan. Nih tolong lo bayar nih buat lo aja. Ya, sisanya. yang nggak sama dong warnanya. Udah jadi sama. Udah jadi sama. Cuman jadi volumenya kebanyakan. Iya. Bener kan? Bener. Nah, yang itu-itunya tuh ya. Tapi dengan teknologi yang dipunya sama Autolo Kebayoran, alhasil dapat teman-teman warnanya. Ini warnanya udah jadi di plat. Warnanya hijau. Millennium Jet Nissan Skyline R34. Jadi buat yang lo kemarin yang udah jawab Millennium Jet R34, ya nanti dapat giveaway dari adminnya di Elite Brand. Tapi kalau yang belum beruntung berarti ini. Nah, kayak gue bilang tadi kan, nyebrang. Kenapa nyebrang, teman-teman? Kenapa gue mesti nyebrangnya jauh? Karena satu, gue suka banget sama mobilnya ya. Jadi nggak kebeli mobilnya. Jadi catnya aja dulu yang dimiripin, ya gitu. Sama aslinya mobil ini hijau. Terus warna hijau kan yang udah paling common British Racing Green, semua segala macam. Dan ternyata gue juga baru tahu British Racing Green itu ada yang buat Honda. Iya. Gitu. Dan tapi kalau gue mau kayak gitu, sama nih gue nih sama mobilnya Mas Ricky yang Novanya. Jadi gue coba si Millennium Jet-nya si Nissan Skyline ini supaya mudah-mudahan ada yang beda. Karena ada beberapa mobil juga yang di luar yang gue lihat pakai warna ini. Jadi gue bilang, wih cakep nih ya. Salah satu, jadi mungkin patokan teman-teman juga, hijau itu nggak jadi jelek. Kalau gue dengan harapan, kalau ada yang nanti pakai R34, sama nih kayak warnanya Rizwan. Gitu. Iya, bener. Nggak gue sama Skyline, ini sama kayak Genio warnanya. Iya. Benga sih orang yang ngomong kayak gitu sih jatuhnya ya. Kenapa jadi sama kayak Genio? Biar dia langsung kesini ngecat, ganti warna. Iya, udah ganti warna, iya. Nggak jadi hijau lagi berarti ya. Jadi hijau lagi. Soalnya gue memang kegilaan warna Skyline karena kan Vario gue warnanya Midnight Purple, mau Skyline juga. Pengennya. Nah sekarang jadi gue mau pakein warna Skyline lagi. Si Millennium Jet. Green-nya si Nissan Skyline gitu. R34 ada, R35 ada gitu. Tapi gue ngeliatnya pas hijau itu, ngeliatnya yang kayak gini salah satu warna impian gue juga. Terus gue ngeliat warna hijau ini, memang aslinya hijau mobilnya. Jadi gue putuskan untuk ngecat warna Millennium Jet Green. Dan hijau itu bisa dibilang gini loh, Teng. Zaman dulu ya, janganlah susah jualnya warnanya kalau warnanya hijau. Iya. Susah. Bukan favorite color ya. Benar. Udah gitu yang mobil yang warna hijau jadi di repaint jadi warna lain. Nih buat teman-teman yang di rumah yang punya mobil warna hijau, ternyata pilihan hijau tuh banyak. Betul. Iya dong, asal sama-sama hijau. Kan kalian nggak perlu berurusan dengan pihak yang berwajib kalau sama-sama hijau. Iya. Ya kan sama-sama hijau gitu loh. Jadi tapi mobil kalian bisa terlihat lebih fresh.
Gitu. Nah makanya nih buat teman-teman yang mau, karena nih gue juga, ini ternyata formulanya udah lama teman-teman. Nggak perlu lagi gue bikin, kayak tadi Mas Dana ngomong, nggak perlu lagi gue bawa ke sini mainannya, contohnya karena bengkel cat kayak gitu. Lo bawain lah contohnya lah. Puyeng gue kalau ngeliat di foto, apalagi di foto itu terlalu banyak angle, Betul. Cahaya itu akan berbeda warnanya. Iya, karena kalau misalnya foto itu kan 2 dimensi. Betul. Ya kan mata kita ngelihatnya the whole Ya, picture kan. benar-benar. Cuman kan pada saat di foto merahnya ini sama merahnya ini kan warnanya beda di foto. Benar. Nah, ini yang mana yang mau diikutin? Benar. Jadi tapi karena si Autolook Kebayoran ini punya mixing room sendiri, alhasil jadilah seperti ini ya kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin catnya ribet, ngesolnya ribet, ataupun malah mau ngecat warna-warna yang ribet yang kalian tidak punya contohnya, tapi adalah itu contoh apa OEM dari mobil-mobil lain yang nggak ada di sini, boleh mampir ke Autolook Kebayoran biar bisa ngobrol sama Mas Dana. Mungkin bisa diarahin dan bisa dibantu untuk nyamain warna mobilnya ataupun malah ganti warna mobilnya ke warna favorit yang kalian mau. Bener ya? Sip. Iya kan? Jadi ini adalah warnanya teman-teman, ini adalah step pertama kita mampir ke Autolook Kebayoran. Nanti di video-video selanjutnya kita akan ada gimana mobil ini dikerjakan, gimana prosesnya, ya nggak sih? Jadi tetap makanya tetap support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Akan ada beberapa episode yang akan membangun mobil ini. Ini masuknya di Elite Build lagi, jadi kita akan ngobrol masalah gimana caranya mengkonsepkan mobil ini yang tadinya JTCC Ya. banget pendek. Ya. Sekarang gue mau ngelihat mobil ini seperti mobil rapih di jalanan. Dengan interiornya yang lengkap, dengan warna yang cakep, dengan kaca filmnya yang bening. Gitu, jadi saat dipakai, wih cakep, rapih Ya, gitu rapih. mobilnya. Ya kan? Makanya tetap support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan loncengnya bila teman-teman suka videonya. Jadi saat ada video baru, kalian akan dapat notifikasinya gitu. Sama, dari tadi admin udah seng gitu mulu. Kode Jadi, terus. kode. Kita kan ada official brandnya di Elite Indonesia yang namanya di Elite Brand. Jadi ada beberapa artikel baru, juga ada hoodie juga, dan ada seperti stiker dan lain-lain. Kalian langsung aja mampir ke Tokopedia dan Shopee di Elite Indonesia buat lihat ada produk apa aja dan yang dijual sama di Elite Brand. Bisa langsung cek dan langsung check out teman-teman, karena sangat terbatas untuk jumlahnya, dan kalau kita udah keluarin nggak keluar lagi. Jadi mumpung lagi ada, langsung check out aja dan langsung dibeli aja. Oke teman-teman, dan terima kasih banget yang udah nonton. Terima kasih Teng buat waktunya, dan terima kasih banyak juga untuk AkzoNobel yang sudah support untuk mobil ini. Dan nanti kita akan lihat sebagus apa mobil ini saat sudah jadi. Sebelum itu nanti kita videonya akan ada video prosesnya dulu. Gimana-gimananya. Kalau kalian yang penasaran gimana step-stepnya ngecat di Autolook Kebayoran yang tadi udah jelasin sama Mas Dana, tetap tungguin videonya, nanti kita akan kasih tahu step-step. Oke? Thank you banget ya Dana. Siap. Sukses Thank you. terus buat Autolook Kebayoran, sukses terus buat Sama-sama. AkzoNobel, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.